Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi shadaqatun sababan ilal barakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Pemasyarakatan LPKA kelas 2B Muara Bulian beserta jajarannya, dan yang saya muliakan adik-adik yang hadir pada kesempatan kali ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, karena saat ini kita masih diberikan oleh Allah umur. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah umur, bisa kita berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertaubat. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki sholat, dan memperbaiki akhlak kita. Kapan? Tempatnya pada bulan Ramadan yang mulia ini. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita curahkan kepada putra baginda alam, seorang pemuda yang tampan dan rupawan, seorang pemuda yang disegani pihak kawan ataupun lawan. Wajahnya yang selalu berseri-seri, walaupun tidak pernah memakai harmoni. Badannya yang harum dan rapi, walaupun tak pernah memakai gesdi. Siapakah beliau? Pemuda yang telah membawa kita dari zaman paceklik menuju zaman listrik, dari zaman onta menuju zaman kijang Innova, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Siapakah gerangan beliau? Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adikku semua, bak pepatah pujangga mengatakan, tak kenal makanya tak tahu, tak tahu makanya tak kenal. Betul? Perkenalkan, nama saya Desti Namora Boru Panjaitan SPD SH. Panjang ya Kak namanya Kak. Alhamdulillah, saya sudah berkeluarga dan Allah karuniai 2 orang anak. Dan alhamdulillah, saya sudah bekerja di kantor urusan agama KUA Kecamatan Bajubang. Ada orang Bajubang di sini, Dek? Tidak ada. Nah, di sini saya ditemani oleh adik saya. Ya, karena kebetulan setelah ini saya punya urusan. Jadi adik-adik mohon izin, saya berdiri di depan ini bukan maksud untuk menggurui, tapi kita sesama muslim hendaklah kita saling mengingatkan sama kebaikan dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Ya, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada pada tanggal berapa? 9 Ramadannya 19 Ramadan. Saat ini kita tengah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Bulan Ramadan sama-sama kita ketahui adalah bulan yang agung,
bulan yang dilipat gandakan segala amal pahala kebaikan. Betul? Bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan bulan yang mulia ini, mari adik-adik kita sama-sama berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan amal kebaikan. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul keutamaan bersedekah. Ada yang tahu apa itu sedekah? Ada yang tahu? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, sedekah adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dengan niat hati yang ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dengan niat hati yang ikhlas, tidak mengharapkan imbalan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, sedekah itu tidak harus berbentuk harta, tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk materi. Bu, kami di sini tidak punya duit, nak kami sedekahin, betul? Kami tidak punya harta yang mau kami berikan, tidak ada harta benda kami tidak punya. Nah, disebutkan tadi, sedekah tidak harus berbentuk uang. Kita bisa bersedekah dengan tenaga. Membantu para sipir bergotong royong, membantu teman kita membersihkan perkarangan. Bahasa peribahasa itu jangan pelit tulang. Tahu pelit tulang? Malas. Bu, kami tidak bisa sedekah dengan tenaga. Tidak bisa sedekah dengan tenaga, maka bersedekahlah dengan ilmu pengetahuan. Abang si A bisa ngaji, si B kurang bisa. Misal, belajar, dan yang punya ilmu mau ngajarin. Si B tidak bisa sholat, tidak hafal bacaan sholat, misal. Si C mengajari seperti ini bacaan takbiratul ihram. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Pelan-pelan. Nah, si C tadi mendapatkan pahala sedekah. Dalam kategori pahala sedekah apa? Yaitu sedekah ilmu pengetahuan. Bu, kami tidak bisa sedekah harta, kami tidak bisa sedekah tenaga, kami tidak bisa sedekah ilmu pengetahuan. Nah, yang murah, sedekah senyuman. Coba senyum dulu semuanya. Mana senyuman terganteng kalian? Mana senyum? Senyum dong. Sebelah sini senyumnya mana? Senyumnya mana? Yang sebelah sini senyum. Nah, coba kalian saling memberikan senyuman sesama kalian. Nah, disebutkan adik-adik, disebutkan dalam sebuah hadis, tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Senyuman itu juga dinamakan dengan sedekah. Senyuman yang kau berikan kepada saudaramu itu dikatakan dengan sedekah. Murah tidak senyumannya? Murah. Ya, hanya senyum. Kita senyum kepada teman kita, saudara kita, dan dia balas balik senyum juga. Bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia. Nah, kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain itu dinamakan dengan sedekah. Oh Bu, saya lah senyum dengan dia, tapi dia tidak balas senyuman saya.
Nah, adik-adik, jangan kita buruk sangka. Saya lah senyum dengan abang baju hitam. Abang baju hitam tidak balas senyuman saya. Bisa jadi si abang lagi sakit gigi. Bu, saya kelas B. Saya sudah memberikan senyuman kepada kelas C, misal. Tapi teman saya kayaknya lebih marah dengan saya, Bu. Tidak nak dia balas senyuman saya, merungut, be. Tidak boleh berburuk sangka. Bisa jadi kau berikan senyuman tapi dia tidak nampak. Paham tak? Kita berikan dia senyuman tapi dia nengok seperti bukan melihat kita. Bisa jadi dia lagi banyak pikiran. Rasuk itu dia nengok kita. Tapi karena pikirannya banyak jadi tidak karuan. Tidak boleh berburuk sangka. Walaupun dia tidak balas kita dengan senyuman, kita tetap berikan senyuman itu kepada saudara kita. Ya adik-adik ya. Nah, ada sebuah kisah. Kisah ini yaitu cerita pedagang daging dan pedagang buah. Udah tahu ceritanya belum? Sudah ada yang menceritakan belum? Nah, si pedagang daging ini selalu bersedekah, Dek. Sudah dia jual daging, memang disisihkannya untuk dia sedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Nih Bu, sedekah daging. Dia suka berbagi. Jadi, pedagang buah dan pedagang daging ini siapa yang senang berbagi, adik-adik? Pedagang daging yang sering berbagi, menyedekahkan daging jualannya. Si pedagang buah tidak. Jadi masyarakat sudah tahu kalau si pedagang daging suka bersedekah. Suatu ketika pedagang buah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bapak penjual buah. Tak lama setelah itu masyarakat merasa, Pak pedagang daging, biasanya bapak sering sedekah daging. Kenapa akhir-akhir ini tidak pernah lagi bersedekah daging? Tidak pernah lagi berbagi daging kepada kami. Dahulu bapak sering berbagi daging. Tahukah bapak, tahukah ibu, daging yang saya sedekahkan itu adalah dari si penjual buah. Bapak si penjual buah beli jualan saya, beli dagangan saya, daging, dan saya bagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Itu adalah penjual buah yang membeli hasil jualan saya. Nah, karena si penjual buah sudah meninggal, maka putuslah berbagi. Artinya apa? Masyarakat berpikirnya bahwa si pedagang daging adalah orang yang dermawan, suka sedekah daging, padahal yang bersedekah si pedagang buah. Artinya apa dari kisah itu? Jangan kita berburuk sangka. Kita tadilah buruk sangka, pedagang buah pelit. Tengok pedagang daging suka berbagi, rajin bersedekah. Betul tidak? Tadi berburuk sangka tidak kepada pedagang buah? Sudah berburuk sangka kepada pedagang buah. Bilang pedagang buah adalah orang yang pelit. Padahal si pedagang daging bisa bersedekah karena dagangannya setelah dibeli oleh si pedagang buah. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka, adik-adik. Begitu dengan cerita kita senyuman tadi. Walaupun teman kita tidak membalas senyuman kita, kita tetap memberikan senyuman, kebaikan yang kecil. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa sedekah dengan uang, kita sedekah dengan tenaga. Tidak bisa sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa sedekah dengan ilmu pengetahuan, sedekah dengan senyuman. Simpel tidak? Tapi realitanya zaman sekarang, kapan diajak sedekah harta, kapan diajak sedekah uang, takut berkurang. Diajak sedekah tenaga,
Betul tidak? Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang pelit, orang yang enggan bersedekah. Tapi giliran diajak shopping, nomor 1. Dikasih HP, belanja online, lihat Shopee, belanja TikTok, lihat jaket baru, bungkus, lihat sepatu baru, bungkus, lihat baju baru, bungkus. Tapi diajak sedekah, punya uang 100, yang dikasih 1000. Betul nggak, Dek? Ya, padahal sesungguhnya as-sadaqah itu, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Mana kosot sedekatun mimmal, sesungguhnya sedekah itu tidaklah mengurangi harta kita, malah justru harta kita akan bertambah. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atin habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jelas itu, Dek, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan tambah. Sedekah itu yang kita kasih 1, sebagaikan 1 biji itu melahirkan 7 tangkai, dan tiap-tiap 7 tangkai melahirkan 7 buah, 700, 100 pada tiap-tiap tangkai. Artinya apa? Ayat tadi menjelaskan bahwa sedekah yang kita berikan 1 akan kita dapatkan 100. Itu jelas. Setelah keluar dari sini, nanti waktu luang buka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan bahwa 1 sedekah yang kita berikan akan Allah balas berkali-kali lipat. Apa saja, Bu, kehebatan sedekah? Mau tahu, Dek? Tahu tidak? Kehebatan sedekah yang pertama, sedekah memperpanjang umur. Di mana dikatakan sedekah memperpanjang umur? Ada si bapak namanya si Fulan bin Ahmad. Si Fulan ini, bapak ini adalah orang yang sangat dermawan. Dia senang bersedekah, ia suka berbagi. Suatu ketika, tidak lama kemudian si bapak meninggal dunia. Setelah itu orang yang lewat kuburan si bapak bilang sama temannya, Jo, tahu gak kau, Jo? Bapak kuburan yang di sudut sana itu adalah Bapak Fulan bin Ahmad. Emang bapak itu siapa? Semasa hidupnya bapak itu suka bersedekah. Semasa hidupnya bapak tersebut senang berbagi. Mari, Jo, kita kirimkan Al-Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. Nah, itulah, Dek, bapaknya lama meninggal, tapi orang yang hidup mendoakan. Itulah yang dikatakan sedekah memperpanjang umur. Contoh kedua, ada 3 pemuda. 3 pemuda ini yang satunya dia bersedekah dengan menyumbangkan tanah lahan kosong. Yang satu bersedekah lahan kosong. Yang kedua, pemuda itu bersedekah memberikan bantuan pembangunan masjid. Dan pemuda yang ketiga bersedekah membelikan lampu, kipas angin, karpet, mikrofon, semua kebutuhan-kebutuhan di dalam masjid. Nah, meninggallah. Tak lama waktu terus berlalu, tahun berganti tahun, meninggallah ketiga pemuda ini. Meninggal, dan setiap
harinya masjid itu selalu ramai, lebih-lebih waktu sholat berjamaah. Pembawa acara bilang, sebelum kita sholat jamaah, kita kirimkan Al-Fatihah kepada pendiri masjid. Lebih-lebih lagi ketika sholat Jumat dek, rame jamaahnya. Pembawa acara bilang, sebelum khatib naik ke mimbar, bapak-bapak jamaah sekalian, sebelum khatib naik ke mimbar, marilah terlebih dahulu kita kirimkan ke Al-Fatihah kepada ketiga pemuda yang bernama si A bin, si B bin, si C bin. Al-Fatihah. Nah, disitulah disebutkan bahwa sedekah memperpanjang umur. Orangnya sudah lama meninggal, tapi doa selalu mengalir kepada beliau. Yang kedua, kehebatan sedekah. Kehebatan sedekah yang kedua yaitu dapat menghapus dosa, menghapus kesalahan yang pernah dilakukan. Dek, siapa sih manusia yang tidak pernah punya salah? Saya berdiri di sini pun punya salah. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa? Semua kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Presiden kita, Soekarno, pernah masuk penjara? Nabi Yusuf pernah masuk penjara. Seorang ulama besar, Buya Hamka, pernah juga masuk penjara. Tapi adik-adik, di sini bukan akhir dari masa depan kita, bukan akhir dari segalanya. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Besok kita sampai ke Ramadan ini, Allah berikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi? Kalau tidak di Ramadan, mau kapan lagi? Kan sudah dibilang tadi, Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan dilipat gandakan segala amal perbuatan yang telah dilakukan. Nah, mari deh kita tanamkan di hati ini, biar orang lain menganggap kita remeh. Orang lain di luar sana memandang kita dengan sebelah mata. Betul tidak? Tapi Allah tidak memandang kita sebelah mata, dek. Percaya itu. Allah kasih sayangnya kepada kita sungguh luar biasa. Tapi terkadang kita lalai. Lupa Allah kasih kita kesempatan untuk berikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Tanamkan di hati ini. Keluar dari sini aku harus bisa menjadi orang yang sukses. Sebagaimana hadis Rasulullah, tunfiqul as-sadaqatu tunfiqul khotoya kama yunfiqul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Bayangkan adik-adik, api besar bisa dipadamkan oleh air. Seperti itulah sedekah. Sedekah bisa memadamkan dosa. Karena disebutkan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri yang tidak merubahnya. Tapi kalau diri kalian sendiri tidak mau berubah, itu akan sia-sia. Mau sampai kapan orang di luar sana memandang kita sebelah mata? Kalau diri kalian sendiri tidak mau berubah, Allah kasih kita kesempatan hidup, dek. Gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selama di sini, bentuk latih diri kita untuk melakukan hal-hal baik. Jadilah orang penenang, bukan pembuat onar. Berikanlah kedamaian, ketenangan, bukan pembuat masalah. Jangan berburuk sangka sama Allah. Jangan berburuk sangka. Bisa jadi Allah titipkan adik-adik di sini
dengan tujuan agar Allah bisa menjadikan dirimu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jangan pernah seuzon. Selama di sini aku mau belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, melakukan kebaikan-kebaikan. Keluar dari sini aku harus bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Saat ini orang-orang di luar sana menganggap kalian sebelah mata, Dek. Meremehkan kalian, tapi Allah tidak akan meremehkan kalian, Dek. Tapi kalian benar-benar mau bertaubat. Jadikan sedekah ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil, karena sesuatu yang besar lahir dari yang kecil. Sedekah yang kedua bisa menghapus dosa. Dan sedekah yang ketiga yaitu kehebatan sedekah bisa memperlancar rezeki. Kehebatan sedekah Allah lipat gandakan. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang ketiga kehebatannya yaitu Allah lipat gandakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Apa itu? Apa itu misalnya? Allah lipat gandakan kebaikan. Sebuah cerita seorang bapak polisi Polda, ya. Bapak polisi ini mempunyai ibunya sakit parah, badannya kurus, lunglai, lemah. Pak polisi ini sudah berusaha untuk mengobati ibu, berbagai rumah sakit sudah berusaha untuk menyembuhkan ibu, tapi rumah sakit angkat tangan. Bahkan polisi ini marah sama adiknya, karena kebetulan si polisi punya adiknya seorang dokter spesialis. Macam mana kau ini jadi dokter? Masa gak bisa ngobatin ibu? Kau dokter spesialis, Dek. Ibu kita lagi sakit kayak gini, tidak bisa ngobati. Macam mana lah, Bang? Ilmu aku terbatas juga. Kita sudah berusaha. Tak lama selang kemudian, adik-adik, pilkada. Tahu itu pilkada? Tahu pilkada, Dek? Kalau kita milih gubernur, bupati gitu, tahu kan? Nah, ada seseorang, ya, ada seseorang ini mau mencalonkan diri jadi kepala daerah, mau mencalonkan diri jadi DPR misalnya. Kalau orang mau mencalonkan diri di pilkada kan butuh duit, kan? Tidak sih? Nah, butuh duit. Karena seseorang ini tidak punya uang, akhirnya dia menjual pesantrennya. Nah, si bapak yang mau mencalonkan diri jadi DPR ini, dia punya pesantren, Dek. Dia punya pesantren tapi baru dibuka, muridnya baru 20 orang, berapalah 20 orang itu 23, berapalah batas ini lah, kira-kira 20 orang baru buka pesantren yang baru, muridnya baru sedikit. Karena dia butuh dana untuk pilkada, karena dia butuh dana untuk mencalonkan diri, akhirnya dijualnya pesantrennya. Bapak polisi ini tidak banyak mengetahui ilmu agama. Ilmu agamanya sedikit, tapi hatinya sedih. Karena pesantren mau dijual beserta santri-santrinya. Terketuk hatinya, tidak sampai hati, ya Allah. Kalau pesantren ini harus dijual, santri-santrinya mau belajar di mana? Ya sudah, bapak polisi membeli pesantren tersebut beserta santri-santrinya. Akhirnya sudah jadi milik polisi, dibaikinya lah, direnovasilah kamar-kamar santri, dibaikinya lah kamar mandi santri. Semua kebutuhan di pesantren kecil itu direnovasinya. Suatu ketika dia berusaha lagi untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Dan alhamdulillah, Dek, qadarullah, ibunya sehat walafiat.
Jalurnya dari mana? Dari kebaikan yang Bapak Polisi tadi lakukan, yaitu menyelamatkan anak-anak pesantren. Ya. Kemudian tidak lama setelah itu ada bantuan pengumuman, mau siapa yang mau bantuan silakan pengajuan proposal. Diajukanlah bantuan dan alhamdulillah pesantren Bapak Polisi tadi dapat bantuan dari pemerintah 2 miliar. Akhirnya pesantren tersebut bangkit, pesantren tersebut berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, artinya apa? Sedekah hal yang kecil Allah lipat gandakan. Dan yang keempat, sedekah Allah kabulkan doa kita. Masih cerita yang tadi, kata emaknya Bapak Polisi tadi, oh nak, selama kau jadi polisi selalu di luar tugas, jauh. Mudah-mudahan anak mak lah sehat sekarang. Mak pingin di sisa-sisa akhir hidup mak pingin tengok kau tuh tugas di kampung kau dewek, tugas di kota kau sendiri. Nah deh, Allah kabulkan doa seorang ibu tadi, karena dia memiliki anak yang memiliki kebaikan kepada orang lain. Kehebatan sedekah yang pertama, sedekah memperpanjang umur. Kehebatan sedekah yang kedua, sedekah menghapus dosa. Kehebatan sedekah yang ketiga, dapat Allah lipat gandakan rezekinya. Dan kehebatan sedekah yang keempat, Allah kabulkan doa. Dan kehebatan sedekah yang kelima, menjadi naungan kita di yaumil akhir nanti. Tahu nggak adik-adik, sampai-sampai orang yang meninggal saja dia berdoa sama Allah, ya Allah, berikan aku kesempatan hidup sekali saja. Untuk apa? Aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin bersedekah ya Allah. Tapi semuanya sia-sia karena sudah meninggal. Nah, kita yang masih diberikan oleh Allah ini umur, kita yang masih diberikan oleh Allah ini kesempatan, yuk fastabiqul khairat. Ayo dek, kita sama-sama meraih rahmat Allah, sama-sama kita berbuat kebaikan, walaupun kebaikan itu kecil. Ya, tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Nggak bisa, Bu, saya sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan ilmu. Nggak bisa, Bu, saya sedekah dengan ilmu. Sedekah dengan tersenyum. Banyak hal-hal kecil, kebaikan yang bisa kita lakukan. Kebaikan itu dimulai dari diri kita sendiri. Orang-orang yang gemar bersedekah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmad, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ini pahala sedekahmu segunung. Ini pahala infakmu segunung. Ini pahala kebaikan-kebaikanmu selama hidup di dunia. Masuk ke surga lewat pintu yang mana yang engkau inginkan. Masuk Ahmad ke surga. Bisa masuk surga, Dek? Bisa? Bisa, Dek? Belum bisa masuk surga. Karena yang pertama kali kita dihisab oleh Allah adalah amal sholat. Sholat kewajiban muslimin muslimat untuk bekal kita nanti di akhirat. Pahala kebaikan kita banyak, sedekah kita banyak. Tapi kalau kita tidak sholat, semua itu akan sia-sia.
Disebutkan dalam sebuah hadis, as-salatu miftahul khair. Salat itu kuncinya kebaikan. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Udah punya bekal nih dia, pahala kebaikan, pahala sedekahnya banyak. Tinggal masuk, silahkan masuk ke surga. Lewat pintu saja, pintu mana saja yang engkau kehendaki. Masuk ke surga. Ibarat tuh kalau kita pakai barcode ya, Dek, ya. Nah, tapi dia tidak punya barcode, tidak punya kode PIN untuk masuk karena dia tidak sholat. Ya, jangan kita tinggalkan sholat, karena hidup kita akan dipertanggungjawabkan yaitu dari sholat. Sholat kita harus semuanya saling beriringan, sholat dan sedekah. Adik harus ingat, sedekah tidak harus uang. Sedekah tidak harus uang. Sedekah bisa berbentuk kebaikan. Punya duit di sini? Hah? Nah itu, kalau kita tidak punya uang di sini, tidak punya harta di sini, kita bisa bersedekah dengan cara yang lain, yaitu apa? Kebaikan. Hal yang kecil akan melahirkan sesuatu yang besar, dan sesuatu yang besar dilahirkan dari hal yang kecil. Jangan tinggalkan sholat wajibmu, janganlah sampai ditinggal mulu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama ajalmu akan tiba. Jangan tunggu lama-lama, kau ingin bahagia, sholat jangan ditunda. Adik-adik, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan hanyalah milik saya sendiri. Marilah adik-adik, kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama gunakan kesempatan emas yang sangat berharga ini. Kita sama-sama gunakan kesempatan umur ini untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki sholat kita, dan untuk memperbaiki akhlak kita. Tidak bisa kita sedekah dengan uang tadi, sedekah dengan tenaga. Tidak bisa sedekah dengan tenaga, sedekah dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa juga sedekah dengan ilmu pengetahuan, maka sedekahlah dengan tersenyum. Tidak juga bisa sedekah dengan senyum. Bu, saya tidak bisa senyum, maka bersedekahlah dengan doa. Doakan saudaramu. Ya Allah, temanku, kawan karibku punya masalah, bantulah temanku dalam menyelesaikan masalahnya ya Allah. Aku mengkasihani dia, kasihanilah dia ya Allah. Selesaikan masalah temanku ya Allah. Itu juga sedekah. Bu, saya tidak bisa sedekah dengan doa, maka bersedekahlah dengan tidak mengganggu orang lain, tidak membuli, tidak mengejek, ya, tidak membuli, tidak mengejek. Sedekahlah dengan akhlakul karimah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.